selamat siang Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Ya. Jadi kita mau melakukan pra-observasi kelas di sini. Sebelum saya melakukan observasi supervisi akademik, saya ingin meminta waktu kepada Bu Ratna untuk melakukan perannya terlebih dahulu. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya Bu, siap. Oke, baik. Materi yang akan Ibu ajarkan setelah ini materi apa? Materi kelas 10 tentang biografi, teks biografi. Tentang teks biografi. Iya, biografi. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran dari materi teks biografi ini adalah siswa dapat mengetahui kelebihan atau kekurangan dari tokoh tersebut untuk kemudian diambil teladannya yang baik. Itu tujuan dari materi biografi. Oke, jadi di sini nanti untuk tokohnya ini guru yang memilihkan atau siswa boleh memilih sendiri? Iya, untuk contoh biasanya saya menentukan, tapi untuk penugasan nanti ada beberapa pilihan yang akan saya berikan ke siswa seperti itu. Bisa dari tokoh pahlawan, tokoh politik, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya yang ada di Indonesia. Tapi untuk kategori tokohnya ditentukan ya? Iya. Jadi biar maksudnya biar anak tidak Bingung sembarangan dan biasanya. tidak Iya, bingung ya? iya, betul. Oke, baik. Untuk materi tersebut kira-kira Ibu Ratna akan melakukan area pengembangan apa saja yang hendak dicapai? Ya, untuk materi ini saya lebih menekankan terhadap kenyamanan lingkungan belajar supaya tujuan dari materi ini tercapai dan pemberian motivasi belajar terhadap siswa. Motivasinya kira-kira seperti apa? Ya, motivasinya dengan menampilkan contoh-contoh orang-orang yang sukses Bu. Jadi biar anak-anak ini terinspirasi dan termotivasi, oh seperti ini orang yang sukses tidak semula tidak bermula dari yang mudah langsung sukses, tidak, ternyata ada proses-prosesnya seperti itu. Dan kalau untuk yang poin pertama itu Ibu ingin mencapainya seperti apa? Ya, dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk materi ini. Nanti saya akan memilih kira-kira materi biografi ini tepatnya model pembelajaran seperti apa. Nanti akan saya terapkan di kelas tersebut. Selanjutnya, baik, kan Ibu sudah memiliki area pengembangan yang ingin dicapai. Kalau begitu, strategi yang akan Ibu persiapkan agar apa yang sudah Ibu pikirkan itu bisa tercapai apa saja? Untuk strategi pada materi biografi ini yang pertama pastinya modul pembelajaran ya, yang akan saya terapkan nanti saya sesuaikan dengan materinya. Kemudian saya menggunakan media nanti supaya siswa tertarik, karena biografi kalau tidak ada media kadang-kadang membosankan, yang sudah seperti itu. Ya, kemudian nanti saya akan membagikan link di situ ini lewat HP Bu. Link itu nanti ada film tentang biografi, saya ambil contoh saja tentang biografi Bapak B.J. Habibie. Di situ kan ada yang difilmkan. Nah, saya berpikir sepertinya anak-anak tertarik kalau yang seperti itu Bu. Karena berfilm, semoga anak-anak motivasi belajarnya lebih menyimak begitu daripada kita membaca buku, sepertinya agak kurang kalau untuk saat ini. Jadi kita juga memanfaatkan media ini pada sekali. Mungkin ada lagi yang strategi yang ingin Ibu berikan selain dari media, di model juga ya Bu ya? Iya, strategi media, model, kemudian nanti setelah anak-anak menonton film secara acak saya akan menunjuk anak tersebut suruh menceritakan kembali Bu. Jadi tidak asal menonton tapi nggak dapet. Kadang-kadang anak yang bercanda bermain gitu nontonnya. Nah, kalau nanti tidak ditanya secara acak, anak menyepelekan. Jadi semua biar fokus. Jadi ada refleksinya ya betul sekali. Kayaknya menarik sekali ya Bu ya. Dan sepertinya saya jadi benar-benar exciting untuk mengikuti pembelajaran Ibu di materi atau biografi tapi tokoh ya Bu ya. Jadi nanti harapan saya adalah mudah-mudahan apa yang sudah Ibu pikirkan, sudah Ibu rencanakan itu bisa tercapai semuanya. Kemudian kalau pembelajarannya juga seperti yang Ibu Ratna harapkan, bisa menyenangkan, kemudian anak juga jadi lebih aktif gitu ya Bu ya, dan yang pastinya berpusat terhadap murid ya Bu. Iya, betul. Ini kira-kira nanti Ibu di kelas 10 jurusan apa? TKJ. Oh, TKJ. Iya, TKJ. Mereka juga sudah tidak asing dengan handphone, link itu kan mereka sudah nggak bingung. Jadi insya Allah mudah belajar pembelajarannya karena sudah
supervisi akademik di kelas Ibu di boleh sangat diperbolehkan. Itu justru nanti bisa menilai juga kekurangan dan kelebihan saya mengatur. Terima kasih kalau Ibu mau masuk. Iya, karena masalahnya maksud saya adalah bukan ingin mencari kelemahan Ibu Ratna, tidak. Saya juga di sini sedang belajar juga, mungkin bisa saja nanti model atau strategi yang Ibu terapkan bisa saya terapkan di mata pelajaran saya. Iya, kita sama-sama belajar ya. Iya, insya Allah pertemuan besok yang akan datang saya beritahu Ibu kapan saya masuk di jam keberapa. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Ini omongan yang sangat menyenangkan bagi saya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Ratna. Praobservasi itu maksudnya adalah saya menanyakan beberapa hal yang akan Ibu lakukan pada saat nanti pembelajaran. Kemudian kemarin juga kan saya sudah masuk ke kelas Ibu, itu adalah observasinya, dan sekarang itu adalah pasca observasinya. Nggak apa-apa ya Bu? Saya ganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Oke, baik. Jadi setelah kemarin melakukan pembelajaran dan setelah saya observasi, menurut Ibu Ratna apa yang menurut Ibu kurang di pembelajaran kemarin? Ketika kemarin belajar, jadi ada beberapa hal yang belum saya lakukan ketika melakukan pembelajaran kemarin Bu. Salah satunya adalah saya tidak menampilkan materi dan contoh melalui LCD, melalui media yang berbasis teknologi. Karena apa? Karena di sekolah kami ini sarana dan prasarana yang dalam bentuk LCD masih kurang. Ya, jadi kalau kita tidak pagi itu tidak mengambil dulu, sudah diambil oleh guru yang lain seperti itu. Nah, kemarin itu kami bersama siswa hanya menggunakan media buku dan memakai HP. Kenapa HP? Karena kemarin saya membagikan link film yang isinya tentang biografi dari Bapak B.J. Habibie yang kebetulan materinya pada waktu pas sekali biografi. Nah, ternyata anak-anak sangat antusias melihat film tersebut. Jadi terkendala lagi Bu, waktunya sampai bel belum selesai dalam hal penilaian. Jadi kemarin kita menyelesaikan menonton, kemudian mengerjakan tugas. Nah, saya belum nonton penilaian. Ada evaluasi. Iya, betul. Karena waktu. Iya. Kemudian karena kita kemarin yang asik belajarnya, saya juga lupa tidak memberi motivasi. Sebenarnya biasanya saya di sela-sela pembelajaran saya memberikan motivasi, tapi kemarin itu karena sudah asik menonton begitu, jadi tidak ada motivasi. Untuk kedepannya pasti saya lakukan. Untuk refleksi pembelajaran bagaimana Bu? Sudah dilakukan? Iya, itu juga menjadi kendala. Kenapa ya? Karena waktu tadi itu Bu, karena kita asik menonton film sambil kita bertanya jawab tentang biografi Pak B.J. Habibie, jadi refleksi belum dilakukan juga. Jadi masih ada beberapa bagian yang belum terlaksana sesuai dengan yang diinginkan ya Bu. Iya, karena bahasa Indonesia itu 1 minggunya 4 jam. Nah, dari warna kurikulum di sekolah kami itu untuk bahasa Indonesia pelajaran saya kelas 10 dibagi menjadi 2 hari, jadi 2 jam 2 jam. Jadi kalau terlambat itu kadang-kadang evaluasi yang belum terlaksana biasanya seperti itu. Kalau 4 jam langsung juga takutnya anak jadi bosan begitu ya. Iya, apalagi membaca biasanya anak tidak suka. Selanjutnya, baik. Jadi ada bagian-bagian yang tadi belum Ibu rencanakan atau belum Ibu laksanakan namanya. Tapi pasti ada bagian-bagian yang sudah sesuai dengan rencana Ibu. Apa saja Bu? Ya, salah satunya materi tersampaikan ya Bu. Kemudian anak-anak paham dengan contoh yang saya berikan melalui film. Kemudian untuk kondisi atau lingkungan belajar menjadi aktif. Ya, aktif, anak-anak senang mengikuti kegiatan itu. Jadi akhirnya kelas itu kondusif. Nah, kemudian saya menerapkan pembelajaran yang berbasis
kemarin apa namanya kelompokan ya kelompokan, dan alhamdulillah biasanya yang mana kelompokan itu ribut, kemarin tidak Bu, mungkin karena materinya menyenangkan mungkin, jadi alhamdulillah apa untuk materi biografi ini saya katakan berhasil Bu. Tambah lagi kemarin kan karena memanfaatkan handphone mereka, Iya, Bu, betul. mereka lebih fokus jadinya. Iya, Oke. Mungkin ada lagi yang memang apa namanya sekiranya ibu nggak nyangka gitu, Bu Ratna nggak nyangka. Iya. Saya kira seperti ini, nggak taunya ekspektasinya wow Iya, gitu misalkan. tadinya saya sangat tidak menyangka. Saya kira nanti waktu kalau saya menggunakan media HP, apa anak-anak fokus, takutnya saya malah bermain game atau disalahgunakan dengan yang lainnya Bu. Oh ternyata tidak, sebaliknya mereka antusias mengikuti materi ini dengan menyaksikan contoh film dari biografinya Bapak B.J. Habibie. Baik, menurut Bu Ratna tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang kemarin bagaimana? Tingkat keberhasilannya sudah lebih baik, banyak lebih baiknya daripada yang kekurangannya. Karena pertama saya melihat anak-anak paham dengan biografi, mereka memahami lewat contoh tersebut dari film itu. Oh ternyata seperti ini, kekurangan Pak ini kelebihannya ini begitu. Kemudian anak-anak juga tidak malas. Kalau kita melihatnya hanya dari membaca dari buku, mereka kadang-kadang menyimaknya itu main-main. Sudah saya buktikan kemarin Bu, saya menyuruh anak untuk membaca di depan karena bacanya panjang, mereka fokus hanya beberapa menit, setelah itu mereka ada ngobrol, oh ini tidak jadi ini kalau kita hanya membaca teks. Dan ternyata dengan melihat film contohnya langsung, ternyata lebih baik dari membaca teks. Jadi diferensiasinya juga sudah terlaksana ya Bu? Iya, alhamdulillah ya terlaksana. Jadi menurut Ibu proses pembelajaran yang kemarin dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya jauh lebih baik atau sama saja atau bagaimana? Oh kalau dibandingkan dengan yang lalu dengan hanya menggunakan media sederhana buku dan lainnya, tentunya lebih baik yang kemarin Bu, dengan kita memanfaatkan HP. Ya karena anak itu kan sekarang sedikit-sedikit maunya megang HP ya. Nah itu salah satunya saya memanfaatkan HP supaya mereka nggak lihat game, medsos atau yang lainnya dengan lihat film. Iya. Berarti pembelajaran kemarin bisa dibilang berhasil ya kemarin. Jadi kalau gitu menurut Bu Ratna proses pembelajaran atau metode pembelajaran yang Ibu Ratna lakukan kemarin akan Ibu terapkan kembali di materi-materi yang akan datang atau seperti apa? Iya, untuk kedepannya saya akan menggunakan metode pembelajaran yang saya sesuaikan dengan materinya. Seperti kemarin kalau memang biografi, saya menggunakan metode ini yang sesuai. Untuk materi yang akan datang itu kan nanti materinya puisi Bu. Nah nanti saya akan mencari model pembelajaran atau metode yang sesuai dengan karakter siswa dan dengan materi tersebut. Oke, baik. Dan mungkin satu lagi mungkin Bu, rencana tindak lanjut ke depan. Iya, rencana dari Bu Ratna seperti apa? Iya, untuk rencana tindak lanjut ke depannya yaitu melakukan penilaian Bu, kemudian saya akan memperbaiki kemarin hal-hal yang masih kurang untuk kedepannya supaya pembelajaran lebih baik. Mungkin dari media atau segala macam ada juga. Untuk media nanti akan saya variasi Bu, jadi nggak selalu HP, nggak selalu buku dan nggak pakai LCD. Jadi kita lihat nanti yang pas dengan materi ini menggunakan media apa begitu. Kalau nanti kita akan praktek menulis puisi, saya akan mengajak anak-anak untuk keluar. Kebetulan sekolah kami ini kan lingkungannya sawah Bu, jadi untuk menampilkan imajinasi yang sesuai yang pas, karena menghasilkan imajinasi kan susah ya Bu ya. Nah jadi nanti anak-anak saya ajak keluar supaya apa yang mereka lihat itu mereka jadi bisa. Jadi biar tidak membosankan di dalam kelas terus ya Bu ya, sekali-kali keluar kelas. Jadi baik, sangat menyenangkan sekali Bu Ratna, terima kasih atas waktunya. Ini saya bertanya-tanya seperti ini sebenarnya saya juga belajar dari Bu Ratna. Iya, jadi sangat menginspirasi untuk saya sendiri. Terima kasih kepada Bu Ratna atas waktunya. Saya mohon maaf jika sudah mengganggu waktunya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan itu bisa berjalan lebih baik, kemudian berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Ratna. Terima kasih untuk semangatnya Bu. Baik, terima kasih Bu Ratna. Saya ucapkan selamat siang.